Syukur gua. Oke, teman-teman yang lain, tolong videonya dong boleh di on. Habis upacara tadi harusnya lebih segar-segar lah ya, teman-teman ya. Pembicaranya segar-segar, pesertanya juga segar-segar dong. Mantap, Kak Iji. Hijab baru kayaknya Anjun tuh. Oke, sambil tunggu yang lain, mungkin aku say hello dulu. Selamat pagi, Mas Nazir. Atau Mas Nas Pagi. ya? Apa aja beli? Pagi semuanya. Senang banget bisa ngumpul di PCM Friday Talks. Siap. Thank you, Om Nas. Paling kita tunggu bentar lagi ya, Mas ya. Beberapa kawan-kawan yang mau join gitu, biar lebih rame forumnya. Mas Nazir mirip ini ya, artis Turki itu loh, bintang film Turki. Wah, siapa tuh Mbak Rina? Ini nggak bisa ngeliat yang kayak gini-gini tuh enggak. Kayaknya nahan diri dari Kita nonton drakor lagi, sekarang Turki yang aku tonton Anjun. 235 ya. bukan drakor lagi. Opa. Turki loh. Baru ini pembicara yang digodain Karina loh. Nggak apa-apa. Nggak ada yang marah juga. Aman-aman, Mbak. Waduh, kerekam Karina. Hah? Kerekam Karina, kata Mas Zaki. Kata Karina mah mau direkam, kan Zaki memang pengen direkam malah. Oke. Aku pikir kita sambil jalan ya kawan-kawan ya. Kan hari Jumat juga. Takutnya nanti teman-teman juga sudah mulai persiapan sholat Jumat buat teman-teman yang Muslim. Oke, sebelumnya aku opening dulu. Salam sejahtera buat kita semua dan semangat pagi. Pagi. Terima kasih teman-teman, sudah nggak terasa gitu ya, udah di Jumat lagi gitu. Artinya begitu Jumat biasanya kita memang ada satu agenda weekly lah, mungkin kalau boleh kita share dulu ke Mas Nas gitu ya. Jadi memang tiap Jumat itu teman-teman PCM ada namanya programnya adalah PCM Freedom Talk gitu Mas Nas. Jadi di hari Jumat ini biasanya kita meng-invite beberapa teman-teman ataupun narasumber untuk memberikan ya nggak hanya sekedar dari sisi ilmu terkait dengan Telkom gitu ya, Telkomsel gitu ya. Biasanya juga kita ilmu lain lah ya, yang intinya bisa membantu kawan-kawan khususnya di PCM ini biar bisa lebih kontribusi maksimal tentunya buat perusahaan maupun keluarga. Oke, mungkin sebelum kita mulai sesinya, izinkan biar lebih lancar acaranya, kita mulai doa terlebih dahulu kawan-kawan. Untuk dipersilahkan. Doa selesai. Oke, thank you teman-teman. Jadi di Jumat hari ini kita kedatangan tamu spesial lah ya. Mungkin sebelumnya sudah disampaikan Kang Zaki gitu ya di forum. Jadi di sesi hari ini kita mengundang salah satu teman-teman di TMI gitu ya. Mungkin teman-teman familiar mungkin dengan malah lebih seringnya TMI gitu ya. Nah, kalau TMI ini apa sih gitu ya. Kemudian siapa aja orang-orang yang ada di TMI-nya, kemudian mereka ini apa sih aktivitasnya gitu. Karena kan kalau 2 minggu lalu gitu ya, kalau nggak salah ketika ada salah satu message dari our CEO kan, poinnya adalah concrete collaborate gitu ya. Artinya salah satu kolaborasi yang diturunkan dari Telkomsel adalah dengan mendefine anak perusahaan yang namanya TMI. Nah, mungkin aku nggak cukup singkat dulu di awal, nanti teman-teman bisa explore gitu ya informasi dari Mas Nas seperti apa sih TMI ini, kemudian ke depannya apakah akan seperti apa venture funding yang lain gitu ya. Monggo untuk waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mas Nas. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PCM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rina kenceng banget. Eh, Senang banget bisa hadir di PCM Forum hari ini, karena emang posisinya perlu banyak lebih tak kenal maka tak sayang. Jadi posisinya ke depannya banyak hal yang kita bisa kolaborasi kalau misalnya memang udah anak pertama dari Telkomsel yaitu TM itu sebenarnya ngapain gitu kan. Jadi mungkin hari ini nggak bakal banyak presentasi, mungkin beberapa slide mengenai sebenarnya TMI itu udah ngapain aja, terus kita ke depannya ada fokus apa, terus selama ini kita mau ada investasinya di mana aja sih. Jadi mungkin teman-teman dari PCM bisa kasih advice, bisa kasih arahan, mungkin company-company atau startup-startup yang kira-kira Telkomsel bisa invest ke depannya sehingga nanti bisa ngebuat inorganic growth untuk akhirnya bisa, apakah itu complementing service kita, apakah itu ngebantuin kita untuk go to market, atau kita ngebantuin untuk gimana caranya cost efficiency. Nah, mungkin mau share sedikit presentasi, jadi grogi gini. Video, ya, this is highlights. Siap, aman ya? Aman, udah muncul, Pak. Sip, Mas Nas, Siap. aman. Jadi TMI itu didirikan tahun 2020 awal sebagai anak perusahaannya Telkomsel pertama kali. Jadi kita pertama, kedua itu Finaria. Apa yang waktu itu didasari adalah karena memang Telkomsel butuh yang namanya inorganic growth gitu kan. Karena selama ini Telkomsel untuk akhirnya bisa support, bisa tumbuh itu selalu organik gitu kan, bikin produk sendiri, bikin tim sendiri, go to market sendiri, jatuh sendiri, bangkit sendiri gitu kan. Nah, posisinya gimana sih ceritanya biar kita bisa punya aktivitas yang lebih cepat gitu kan. Dan memang posisinya ini nggak cuma dilakuin oleh Telkomsel pertama kali, tapi Singtel udah lakukan, Telkom udah lakukan, beberapa key telco di luar juga Vodafone, Verizon, dan berbagai macam telco udah ngelakuin hal ini. Makanya memang Telkomsel sebagai negara yang tinggal dan tumbuh di negara terbesar mobile pertama di dunia, gimana caranya bisa ngambil opportunity ini gitu kan. Nah, selama 2 tahun TMI berdiri, akhirnya kita udah mulai punya beberapa hal lah. Kita per kuartal kemarin itu posisinya TMI jadi one of the best venture capital di Asia Tenggara performance-nya. Jadi posisinya kita invest nggak hilang-hilang banget lah. Jadi kita invest, company-nya tumbuh, nggak hanya tumbuh tapi juga bawa Telkomsel berbagai macam benefit, dari mulai keuntungan secara finansial, tapi yang terbesar adalah keuntungan secara sinergi gitu kan. Nanti kita cerita deh ada cerita apa aja sih yang kita udah buat sama Telkomsel gitu kan. Nah, jadi memang posisinya TMI ini mendapatkan tugas termudah di Telkomsel, yaitu spending, karena teman-teman pasti kan tujuannya cari revenue kan, tapi kalau TMI ceritanya spending, dan memang posisinya ini Punten, Mas Nas, sorry maaf. Oke. Slide-nya boleh kayaknya masih belum ini ya teman-teman ya, masih view-nya masih View-nya masih view ini ya, Dua awal. double ya. Iya. Oke. Belum Sebentar. View ini. Takutnya sih kelihatan tapi nggak kebaca ya kawan-kawan ya. Bentar ya. Belum presenter view. Yep, bentar. Udah aman ya? Belum, Mas. Belum muncul. Nah, Belum muncul. belum. Oke. Belum sih, belum kelihatan, Mas Nas. Udah, belum ya? Aku sih masih ya. Ini teman-teman gimana? Sudah kok di sini.
Ya aku udah oke beli. Sama uang yang Double nenek screen. yang Ya, aku juga udah oke, Nah. Bli. Nah, Sip, cocok. udah aman, aman. Ya. Lanjut, Aman. Pak. Manas. Siap. Jadi memang posisinya Telkomsel melalui TMI, kita masih 100% owned by Telkomsel. Fokusnya dua, strategic dan finansial gitu kan. Terus sudah kita invest kemana aja sih? Nah ini company-company yang udah kita invest selama 2 tahun terakhir. Ada FinExcel itu Kredivo, ada PriviID itu digital signing, the biggest di Indonesia gitu kan. Jadi posisinya sekarang beberapa department di Telkomsel untuk akhirnya signing nggak usah lagi sirkuler, tapi lewat PriviID untuk akhirnya mereka jadi kayak lebih cepat dan lebih efisien gitu kan. Ada secepat yang paling kita cintai di e-commerce dan marketplace karena memang posisinya secepat sekarang terbesar ketiga di Indonesia. Seharinya teman-teman secepat shipping package sekitar 1,3 juta per hari secepat ini, dan memang posisinya kita pikir ini salah satu, ini pun udah menjadi apa namanya, portofolionya TMI yang udah jadi unicorn ceritanya, yang udah punya valuasi lebih dari $1 billion gitu kan. Ada juga Halodoc, jadi Halodoc seperti teman-teman udah ketahui kakak-kakak sekalian, Halodoc udah lama banget kerja sama Telkomsel, karena emang komitmen kita pengen lebih besar, akhirnya kita invest ke Halodoc gitu kan. Tanihub kita juga invest TMI, jadi posisinya Tanihub yang paling mungkin masuk ke kehidupan kita sehari-hari karena kita beli buah, sayur, dan Tanihub juga salah satu yang posisinya kita masuk di awal tahun ini. Ada Clue yang waktu itu sempat heboh di Jakarta, sekarang mereka fokus lebih ke arah computer vision, CCTV, terus juga beberapa hal yang berhubungan dengan manufacturing smart solution gitu kan. Ada Sekolahmu ini di-founded sama Mbak Ella, Mbak Najila Shihab yang punya Cikal. Jadi Sekolahmu ini salah satu, kalau misalnya ruang guru segala kan fokusnya ke bimbel, tapi kalau Sekolahmu fokusnya ke intra-school, jadi gimana caranya nge-empower anak-anak sekolah. Lewat Sekolahmu ini, anak anak SD Mentari sama SD kelas pagi bisa saling tukeran pelajaran gitu. Misalnya beli whey dulu nggak suka fisika di sekolahnya, bisa ngambil fisika di sekolah Jakarta gitu loh. Jadi bisa transfer kredit. Posisinya, dan memang posisinya mereka pun jadi setiap anak bisa punya offline online blended learning dan nggak harus ngambil mata pelajaran di sekolahnya, tapi bisa ngambil mata pelajaran di sekolah lain. Dan memang ini posisinya pun mereka punya the biggest online school di Indonesia, namanya Sekolah Murid Merdeka. Ada Evermost. Evermost ini the biggest reseller platform untuk Muslim community. Jadi ada sekitar 90.000 reseller Muslim. Tujuannya di sini gimana caranya memang kebanyakan ibu-ibu di daerah itu nggak percaya sama e-commerce sama marketplace. Jadi posisinya ibu-ibu di setiap daerah, ibu-ibu PKK, ibu-ibu arisan bakal dikasih tools, apakah itu handphone, apakah itu tablet, untuk jualan produk ke tetangganya. Nah, memang posisinya Evermost ini baru kita masuk bulan lalu. Yang seru adalah karena memang posisinya ini bisa nambahin channel buat teman-teman di CAM, di sales, karena selama ini mungkin memang kita cari non-outlet distribution partner gitu kan. Ada Rombi, salah satu investment yang kita invest di US. Ada Tada ini point management kayak Telkomsel Point, tapi lebih fokus ke bisa ganti point. Misalnya kita punya Garuda Miles, kita pengen pindah ke Telkomsel Point, pengen kemana gitu kan. Ada Skor itu media sport, the biggest di Indonesia sekarang, kayak Detik Bola, kayak Detik dan lain-lain. Ada ETTN ini e-sport team. Kalau mungkin yang sering main mobile games, ini EVOS team. Jadi e-sport team terbesar di Asia Tenggara. Isinya biasanya memang ini yang lagi heboh dan memang lagi jadi fokus Telkomsel. Ada Fitloop adalah platform untuk ngebuat aplikasi, tapi segampang kayak pakai Canva. Kalau mungkin kita sering pakai Canva, masukin gambar, masukin teks. Nah, Fitloop sama. Jadi kita bisa bikin aplikasi dalam waktu beberapa jam aja, tanpa harus punya
keahlian coding, tanpa harus punya keahlian engineering dan lain-lain. Dan yang terakhir ada Inspigo. Inspigo itu podcast di founded sama Mas Yoris Sebastian. Tujuannya emang ini mungkin lebih hampir sama kayak Spotify, tapi ini lebih ke arah end to end. Jadi nggak bakal nemu artis atau podcaster yang sama di platform ini dibandingkan platform yang lain. Jadi itu selama ini kita udah invest di 15 startup. Tujuannya adalah gimana caranya emang startup ini bisa jadi partner, bisa jadi teman kolaborasi untuk akhirnya bisa menelurkan produk baru, revenue baru, dan service baru untuk kakak-kakak sekalian. Nah, TMA itu dikasih duit $40 juta, udah mau habis, kita lagi coba minta yang kedua. Fokusnya kemana aja? Fokusnya adalah enhancing Telkomsel capabilities. Investasinya nggak ada geography restriction, jadi kita invest di Indonesia, tapi juga bisa invest di beberapa negara lain. Dan fokus investasinya di angka 250.000 sampai $5 juta. Itu dia. Jadi posisinya ini yang udah kita sempat lakuin sama teman-teman Telkomsel, beberapa story-story pilihan. Jadi mungkin sama Kredivo, kita ngapain lagi sama Kredivo sih? Jadi Kredivo itu kan credit card online. Jadi kita sama teman-teman di area juga kita ngelakuin untuk bundling ke daerah. Kita bisa pakai Kredivo untuk akhirnya ngebuat orang akhirnya nggak takut lagi beli handphone cash gitu kan. Terus juga posisinya sama teman-teman dari M-Site, kita bikin credit scoring bareng. Credit scoring bareng itu kenapa kok bisa bareng sih? Jadi kan Telkomsel kita punya credit score dari Telco kan, tapi kita nggak punya kegiatan atau data dari orang-orang atau ibu-ibu yang belanja online. Nah, data ini berdua kita kumpulin, akhirnya jadi credit scoring baru yang emang posisinya bisa ngebuat konsumen credit scoring Telkomsel jadi lebih terpercaya gitu kan. Nah, ada lagi sama Si Cepat gitu kan. Sama Si Cepat kita ngapain aja? Jadi sama Si Cepat kita lagi coba untuk gimana caranya Telkomsel Outlet, Telkomsel Distributor, dan Telkomsel Distribution Center itu jadi pick up dan drop off-nya secepat gitu. Jadi posisinya nanti mungkin beberapa bulan ke depan kita bisa ngirim secepat itu dari outlet Telkomsel terdekat, atau misalnya ngambil paket, kalau paket kita misalnya paket gitu kan datang ke rumah tapi kita nggak ada di rumah, mungkin itu bisa diambil nantinya di Telkomsel outlet gitu loh, yang memang ada di setiap RT RW dan lain-lain gitu kan. Halodoc, seperti teman-teman tahu, kita udah bikin beberapa paket tambahan. Habis ini kita lagi coba untuk bikin puskesmas online di beberapa outlet juga. Jadi posisinya nggak usah jauh-jauh dari cari dokter spesialis. Kalau mau cari dokter spesialis, mau beli obat, mau konsultasi sakit hati, tinggal ke Telkomsel outlet gitu kan, tanya-tanya. Yang terakhir Tanihub kita banyak banget yang dikerjain. Jadi Tanihub sekarang ada sekitar 40 sampai 50 ribu petani. Kita juga bantu mereka untuk memberikan pakai data yang sesuai dengan untuk kehidupan untuk petani dan koperasi. Terus juga posisinya nanti kita pengen buat data agriculture, data sebenarnya ini lagi naik nggak sih cabai, lagi turun nggak sih bawang gitu. Jadi mereka bisa fokus untuk akhirnya nanam sesuai apa yang kebutuhan dari konsumen. Banyak lagi story-story yang lebih seru, kayak tadi Evermost bakal jadi non-outlet distribution buat Telkomsel, terus ada Fitloop, sekarang beberapa produk dari Telkomsel Enterprise yang dibikinin udah Fitloop gitu kan. Jadi posisinya kita nggak lebih daripada enterprise klien kita bayar capex di depan berapa M, Fitloop bisa kasih payment per users gitu. Jadi nggak usah, jadi bisa jadi OPEX per bulan gitu kan. Nah, mungkin sedikit sedikit data gitu kan. Jadi sebenarnya kuncinya adalah sebenarnya Indonesia itu meskipun pandemik, investasi ke dunia startup itu bukannya semakin menurun tapi semakin tinggi gitu kan. Jadi posisinya ada sampai hari ini di Indonesia dan di region
kenaikan hampir 50 kali lipat untuk pendanaan. Dan juga bukan Indonesia aja yang lagi heboh, tapi banyak banget investor-investor dari US, dari China yang masuk gitu loh. Jadi posisinya sekarang kalau memang ceritanya Telkomsel nggak gercep dan nggak tancap gas lewat TMI, kita bakal ketinggalan banyak deal-deal bagus dari di dunia startup gitu kan. Terus juga posisinya tahun depan di 10 tahun lagi ada sekitar pendanaan $400 billion gitu kan, yang posisinya kalau kita nggak klaim dan kita nggak support ya posisinya bakal diambil sama company lain gitu kan. Beberapa kompetitor kita juga udah punya investment arm yang juga lumayan besar, kayak Singtel, kayak Axiata, kayak Ooredoo. Jadi posisinya sekarang mainannya mainan invest sama mainan ambil alih dan akuisisi. Jadi posisinya semoga kedepannya Telkomsel juga bisa lebih cepat tumbuh dengan cara-cara yang lebih cepat seperti akuisisi dan juga investasi. Nah, fokusnya ke depan kita ngapain aja? Jadi kita bakal fokus di 4 hal. Fokusnya untuk invest di company-company yang nggak cuma fokus di Jakarta atau di kota-kota besar Bandung, Surabaya, Medan, dan Bali, tapi juga ke kota-kota yang lebih kecil. Karena memang posisinya sekarang ibu-ibu di Probolinggo dan di Surabaya dan di Kediri punya basket size beli online yang lebih gede daripada ibu-ibu Jakarta gitu loh. Jadi sekarang semua ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian mungkin lagi heboh belanja dan memang posisinya ini lagi keluar dari Jakarta dan Greater Jakarta. Growing middle income population juga selama pandemi gitu kan, gara-gara belanja itu ada di dalam sejarah Indonesia ada penambahan UKM online 3 juta gitu loh. Sampai hari ini pemerintah iklan Mas Pion segala ngajak orang-orang go online, cintai produk-produk Indonesia, tapi nggak ada yang sukses. Pandemi akhirnya membuat semua UKM sukses go online. Jadi di Tokopedia, di Bukalapak nggak pernah ada penambahan UKM online sebanyak gara-gara pandemi gitu kan. Dan memang kita pun invest ke company-company yang ceritanya bakal ngasih Indonesia keahlian yang lebih dalam di bidang engineering atau IP gitu kan. Kita mungkin punya company-company kayak Gojek, kita punya company kayak Traveloka, tapi kita nggak punya company-company yang dalemin dan bagus di mungkin cyber security, di satelit, di artificial intelligence gitu kan. Jadi kita Telkomsel punya tanggung jawab untuk akhirnya bisa support hal itu. Dan terakhir adalah sebenarnya lebih ke arah emerging champions. Jadi Telkomsel moving forward, kita bakal invest di company-company yang tujuannya kayak mau at inflection point. Jadi mau besar untuk akhirnya jadi pemenang di regional atau di global gitu kan. Nah, sebenarnya TMI ini bedanya sama punya role-nya gimana sih di Telkomsel gitu kan. Jadi ada pembagian ini gitu kan. Jadi ceritanya kalau misalnya investmentnya lumayan besar-besar, lumayan heboh gitu kan. Di bawahnya Telkomsel strategic investment, di bawahnya Mas Andi. Kalau TMI fokusnya untuk akhirnya enhancing Telkomsel business, investmentnya lebih kecil tapi lebih banyak. Ceritanya gimana caranya kita bikin value creation dulu, kita cek error nih, bagus nggak nih komunikasinya sama atau kolaborasinya sama startup. Kalau udah bagus dan besar, mungkin nanti kita bisa lempar ke Telkomsel strategic investment. Ada Digiko yang sekarang lagi heboh gitu kan. Jadi Digiko memang posisinya beda untuk akhirnya gimana caranya inside out ngebuat key produk di Telkomsel akhirnya bisa di-support. Dan memang sekarang ada yang baru under Pak HMS itu SEP, Strategic Explorative dan Partnership. Tujuannya ini adalah untuk nge-explore dan ngebuat strategic partnership antara Telkomsel dan dunia luar lebih dalam gitu kan. Gimana sih caranya kita bisa punya partnership sama Twilio gitu kan, yang paling punya telco API terbesar di dunia, sama Tencent, mungkin untuk kolaborasi untuk bikin games bareng, sama ByteDance, mungkin kita bisa bantu produk baru mereka karena mereka udah punya produk-produk seperti TikTok dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi mungkin apa sih yang kita bisa exchange sama antara Telkomsel dan startup gitu kan. Jadi yang paling kuncinya adalah sebenarnya kita bisa exchange di teknologi, di talent, sama di clients gitu kan. Antara startup sama Telkomsel kita bisa go to market bareng, kita bisa pakai marketnya mereka bisa pakai marketnya kita.
mungkin ada beberapa hal yang berhubungan sama development, kita juga bisa develop ke mereka, mereka juga bisa support kita gitu kan. Mungkin di sini strength-nya Telkomsel sebenarnya access to market, market knowledge, economic of scale, resources. Tapi apa sih kelemahannya Telkomsel gitu kan? Kelemahannya Telkomsel mungkin lebih ke arah kayak lumayan berlayer-layer, jadi kita butuh untuk update My Telkomsel aja butuh waktu 3 bulan sampai 6 bulan gitu kan. Tapi startup tuh bisa kayak setiap minggu update gitu kan. Mungkin kita juga punya risk juga Telkomsel kalau mau masuk ke market baru tuh harus panjang banget visibility study-nya gitu kan. Tapi startup juga punya kelemahan gitu kan. Mereka punya workforce yang limited, mereka punya duit yang limited, mereka punya partner dan resources yang limited gitu kan. Sedangkan startup, jadi posisinya Telkomsel dan startup bisa banyak banget exchange hal yang memang posisinya kalau tadi setahun ke belakang aja kita udah punya banyak story bareng, kedepannya bakal lebih seru lah yang kita lakuin. Nah, ini mungkin yang terakhir. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau sama startup, kita bisa ngapain aja sih gitu kan? Kita bisa bikin yang dari mulai market consultation doang, dari mulai kita bikin cuma kasih tahu know-how barang atau enggak sampai kayak kita bikin product partnership. Product partnership ini yang udah dilakuin sama teman-teman dari M-Site, dari Enterprise, dari DG Ads, ada functional partnership, ini lebih ke arah masukin business function, ada promotion partnership, ceritanya kita bikin campaign bareng, kita bikin aktivitas bareng gitu kan. Ada entire operation partnership, jadi ini yang lebih heboh, kita mungkin bikin JV bareng, kayak mungkin kemarin ada beberapa di Telkomsel di Jiko yang udah mau JV bareng sama beberapa startupnya TMI gitu kan. Ada mungkin posisinya kayak, udahlah ini ribet nih kita bikin produk ini, udah kita akuisisi aja gitu kan. Itu juga bisa gitu kan. Jadi, itu sih mungkin sedikit mengenai TMI, Bliway, mungkin sisanya lebih ke ngobrol-ngobrol dan lebih ke minta pendapat dan saran kira-kira TMI harus fokus kemana selanjutnya. Gitu mungkin. Thank you banget Mas Nas, very inspiratif gitu ya, termasuk tadi beberapa poin-poin yang disampaikan. Jadi kan memang kalau aku boleh sampaikan sekilas, tema ini jadi nggak hanya sekedar investasi di awal ya. Jadi kalau aku lihat ada objektif, ada value lah ya yang kita bisa lihat tadi kan contohnya tadi kayak si cepat gitu ya, ternyata nggak hanya invest di awal, tapi sebenarnya kita bisa meng-empowering aset baik di masing-masing startup gitu. Tadi misalnya di-combine dengan jumlah TDC kita atau mungkin jumlah outlet kita yang memang jadi potensial sebagai pick up point-nya si cepat gitu ya, kalau nggak salah satu tadi. Nah, kebetulan juga udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih, Mas Nas, aku mungkin coba sampaikan ya, mudah-mudahan nanti bisa dibantu jawab gitu. Jadi yang pertama sih Mas Tas dari Mas Danis gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah TMI ini hanya menjembatani invest buat startup di eksternal saja gitu Mas. Jadi mungkin ekspektasinya misal nih di internal Telkomsel kan sekarang kadang banyak edition yang kemudian mungkin dikeluarkan dalam bentuk award segala macam. Nah, mungkin nggak sih TMI juga bisa menggandeng edition yang datangnya memang dari internal Telkomsel gitu sih Mas Nas. Oke, memungkinkan banget. Jadi memang posisinya ini yang juga kita pengen eksplor ke depannya. Dari kemarin sempat bikin skema bareng sama teman-teman di HCM dan di strategic investment-nya Mas Andi Corporate Planning. Jadi memang posisinya lagi coba juga bikin framework baru gitu kan, framework yang sekarang ada baru di Think, Telkomsel Inkubator Accelerator Center itu, tapi memang mungkin dari sana tujuannya mungkin nggak cuma invest, tapi memang gimana caranya TMI bisa jadi bridging-nya teman-teman di ideation untuk akhirnya bisa juga dapat investasi dari luar. Jadi posisinya TMI itu nggak jadi cuman wah ini barang sendiri dimakan sendiri gitu kan. Tapi ini juga gimana caranya memang secara produk dan secara support bisa juga disupport dari
investment atau financial institution di luar Telkomsel, sehingga nanti memang posisinya bisa jadi produk-produk yang memang bisa di-commercialize dan bisa dimonetize secara menyeluruh, kayak mungkin dari kayak Link Aja, kayak sekarang juga beberapa teman-teman di Vita, di Kunci juga mulai melakukan hal yang serupa gitu mungkin, Liwei. Ya, artinya very open ya Mas Nasya, ke depannya TMI ini nggak hanya ngelihat dari sisi eksternal gitu ya, tapi dengan wadah tadi yang Think tadi, edition kawan-kawan gitu, begitu memang ternyata memiliki value yang sangat menarik, itu jadi sebagai salah satu apa ya objektif juga dari teman-teman TMI juga bisa buat invest ya Mas Nasya, ke depannya ya ada potensi seperti itu. Oke, kemudian yang kedua ini kebetulan dari Mas Adi Anwar. Jadi Mas Adi ini kebetulan handle untuk strategik di e-commerce ya, Mas Nas. Jadi memang pertanyaannya related dengan itu gitu ya. Jadi yang pertama, credit scoring bareng teman-teman MSAT itu artinya apakah antara big data Telkomsel dengan big data startup yang diakuisisi ya Mas ya, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, apakah memungkinkan, ini sama lagi nih, kayaknya mungkin teman-teman di PCM ini banyak edition gitu ya. Apakah memungkinkan ketika misalnya di divisi modern gitu ya, untuk karena kan tadi teman-teman TMI sudah banyak nih mengakuisisi startup yang potensial gitu, contohnya kayak TaniHub gitu ya. Mungkin nggak sih dijadikan sebagai sales channel telco produk kita gitu ya. Misalnya kita offering dengan paket-paket data atau mungkin paket-paket broadband sesuai dengan tipikal di startup tersebut. Gitu sih Mas Nas, ada 2 ya tadi yang ditanyakan sama Mas Adi. Oke, makasih Mas Adi. Yang pertama, memang kebanyakan startup belum punya big data management atau customer data platform gitu kan. Jadi tapi memang posisinya secara data point-nya itu dan richness of the datanya tuh lumayan dalam. Kayak mungkin kayak Kredivo gitu kan. Kredivo sekarang punya hampir hadir di 250 e-commerce dan marketplace di Indonesia gitu kan. Punya sampling semua users belinya apa gitu kan. Karena Telkomsel itu mungkin tahu nih kita browsing apa, tapi kita nggak tahu pas browsing itu beli apa gitu kan. Jadi memang posisinya kita bikin produk bareng sama big datanya mereka gitu kan. Apakah memang posisinya datanya kita manage, bukan serta-merta diambil tapi dibuka, kita bikin satu sandbox di tengah-tengah gitu untuk bikin exchange, atau memang posisinya kita udah yakin kita mau akuisisi lebih dalam gitu kan. Jadi memang tujuannya satu, karena memang posisinya teman-teman dari startup juga butuh revenue baru, karena lewat Telkomsel akhirnya mereka bisa monetize data mereka. Nggak cuma mereka pakai untuk internal usage, tapi juga buat external monetization, karena memang posisinya itu yang kita bisa buat sama partner-partner dari peer-to-peer dan bank yang jadi Telkomsel MSAT customer gitu kan. Dan memang nggak cuma berhenti di Kredivo gitu kan, kayak sama teman-teman dari TaniHub, kita juga pengen coba gimana caranya, mungkin kita tahu nih Pak Budi, petani jagung gitu kan, apakah dia itu konsumsinya seperti apa gitu kan. Tapi juga dengan data TaniHub kita akhirnya bisa tahu bahwa memang Pak Budi ini punya kebiasaan dan tanah yang baik gitu kan. Jadi memang posisinya sama TaniHub kita akhirnya lagi designing credit scoring baru. Jadi TaniHub pun bisa tahu apakah memang Pak Budi ini punya aktivitas yang lumayan aktif nggak sih? Apakah dia ke ladang setiap hari atau enggak sih, bolak-balik atau enggak gitu kan. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita bisa explore dan emang ngebuat Telkomsel credit scoring dan big data bisa lebih mantap lah ke depannya gitu kan. Yang kedua lebih ke arah modern channel, apakah memungkinkan untuk akuisisi startup potensial untuk jadi sales channel. Ini yang memang lagi kita fokuskan. Jadi memang banyak market channel dan grup baru yang sebenarnya bisa jadi modern channelnya Telkomsel gitu kan. Karena selama ini mungkin kita hanya stuck di outlet dan outlet gitu kan. Tapi memang melalui investment barunya Telkomsel dan TMI ini banyak hal yang kita bisa buka lebih lanjut. Kayak tadi mungkin TaniHub mungkin bisa habis ini ngobrol lagi sama Mas Adi, tapi kita juga lagi coba untuk ngebuat koperasi ini sebagai outletnya Telkomsel. Jadi
gimana caranya memang anggota koperasi ini karena setiap bulan mereka setiap bulan mereka bayar koperasi gitu kan, sekalian aja beli Telkomsel paket data gitu kan, atau memang posisinya gimana caranya koperasi ini jadi bundling outlet gitu kan, jadi beli pupuk tapi juga bisa beli HP untuk bisa bikin Tani Hub bisa lebih bagus. Terus juga yang tadi Evermost, mereka punya 90.000 reseller dari ibu-ibunya itu ibu-ibu yang aktif di PKK sama arisan gitu kan. Jadi kita bisa expect teman-teman arisannya beli ke mereka, tangganya beli ke mereka, bapak anaknya beli ke mereka gitu kan. Jadi mungkin tapi memang yang jadi isu adalah gimana caranya outlet-outlet baru dari startup ini bisa dikasih ruang lebih luas untuk bikin commercial terms baru, karena memang posisinya kadang nggak bisa disamain antara pemain kecil sama pemain besar gitu kan. Kadang ini juga teman-teman mungkin di Tani Hub gitu kan, kayak mereka butuh di Evermost mungkin mereka butuh komunikasi sama 90.000 resellernya, tapi kalau dikasih rate-nya Telkomsel lumayan megap-megap mereka. Jadi gimana caranya bisa dikasih komersial yang lumayan bisa sama-sama baik buat mereka. Nanti kalau mereka gede pun kita bisa nge-charge lebih dalam. Itu sih mungkin Mas Adi, banyak banget sebenarnya channel-channel lucu gitu kan, karena kayak Halodoc gitu kan, kayak EVOS tuh sekarang punya e-sport team itu punya follower di Indonesia, aktif komunitasnya sekitar 20-30 juta orang gitu kan. Itu 20-30 juta orang merupakan orang-orang yang setiap hari beli paket data yang paling heboh karena mereka harus main games di mobile gitu kan. Jadi banyak banget modern channel yang kita bisa garap bareng, karena memang setiap startup di TA ini punya segmen konsumen dan profil yang beda-beda, sehingga kita bisa punya produk-produk yang lebih niche tapi juga konsumsinya lebih tinggi lah. Itu mungkin Mas Adi. Sedikit tambahin Mas Nas atau Bliwai. Ya, lanjut Mas Adi, mangga. Mungkin selain kolaborasi jadi ada GTM bareng gitu Mas Nas. Jadi kan kayak Kredivo sebenarnya sudah menjadi sales channel kita gitu. Nah, saya tertarik misalnya kan yang mana kan selama ini insight-nya kita itu kan based on transaction dari paket data atau pulsa gitu kan. Nah, mungkin kalau ada insight lebih yang bisa bikin mengenhance produk Porto ataupun GTM-nya di pulsa paket data kita di Kredivo gitu kan. Mungkin kita bisa kolaborasi lebih lanjut gitu Mas Nas. Dan saya tertarik tadi kayak misalnya ada sandbox di tengah gitu kan. Mungkin itu yang bisa kita utilize untuk membuat maybe kayak BTL segmen campaign gitu ya. Ya, contoh untuk Kredivo yang udah menjadi modern channel dan juga udah menjadi yang udah diakuisisi sama TMI ya gitu. Boleh Mas Adi, makasih banyak. Yep. Siap, mantap Mas Adi. Berarti sudah dapat ini Mas Adi ya, lampu hijau lah ya. Bisa dilanjut nih kolaborasinya dengan TMI. Oke, lanjut Mas Nas ya. Jadi masih ada pertanyaan dari kawan-kawan. Nah, kemudian dari Kang Ana gitu ya. Dan Kang Ana ini juga investor sih, makanya ada sedikit pertanyaan dari beliau. Untuk investasi ini apakah juga akan ada rencana dibuka buat karyawan Telkomsel, Mas Nas? Mungkin maksudnya kalau sekarang kan memang TMI yang spending gitu ya. Mungkin nggak sih teman-teman atau karyawan Telkomsel juga join misalnya? Itu ya kurang lebih ya Pak Ana ya, kalau nggak salah maksudnya. Oke, kalau investasi mungkin kalau untuk karyawan Telkomsel yang tadi mungkin kayak pertanyaan pertama, mungkin kita juga lagi coba untuk buka opportunity untuk akhirnya bisa invest ideation Telkomsel. Tapi kalau untuk yang apakah bisa masuk bareng-bareng ke startup dari karyawan Telkomsel, ya ayo aja, karena posisinya sebenarnya ini lebih ke kadang memang lebih ke arah regulasi juga gitu kan. Kalau emang secara regulasi dan code of conduct di kita bisa ngelakuin, tapi kayaknya nggak boleh kalau misalnya bareng gitu kan. Kalau misalnya di luar takutnya kayak ini diinvest takut buat meloloskan project bareng di Telkomsel bareng dari TMI startup gitu kan. Kalau nggak salah sih kayaknya kalau untuk masuk bareng Telkomsel individual sama TMI itu kalau nggak salah nggak boleh. Tapi kalau misalnya emang posisinya
Mas Ana di luar gitu kan, jadi konglomerat gitu kan, masuk juga boleh sih sebenarnya. Jadi itu sih, mungkin itu sih Bliwe. Ya. Oke, clear sih Mas Nas. Clear ya Kang Ana ya. Mungkin tadi sekilas kita disampaikan Mas Nas. Jadi kalau memang Kang Ana misalnya pengen investasi mungkin di startup ya, mungkin mirip-mirip dengan yang apa sekarang kalau kemarin lah ya di share sama Mas Helmi ya, kita beli aja emitennya gitu ya Pak Eko ya. Jadi kan sudah langsung teman-teman juga invest lah ya di startup gitu kayak sekarang ada Bukalapak atau mungkin nanti nextnya akan ada Gojek, Tokopedia, Pak Ana. Jadi akan lebih banyak room sih buat kawan-kawan ketika kan investasi gitu. Harus IPO dulu tuh, beli kalau mau. Ya, beli. setelah IPO ya Pak ya. Investasi Ada sudah beberapa- melesat di IPO-kan. Si cepat mungkin nanti. Ya, si cepat ada bisa beberapa IPO Pak itu. yang kita siapkan Pak. Nah, itu baru bisa masuk Pak Ana dan Pak Ito. Kalau udah IPO Ya, baru Pak. bisa kita ikutan investasi. Nuhun informasinya. Siap, Kang. Oke, kemudian dari Pak Ito, pertanyaan gini sih, Mas Nas. Memang teman-teman TMI kan pasti banyak funding gitu ya, tadi beberapa segmen-segmen gitu. Nah, pertanyaan adalah kriteria dasar apa saja nih yang biasanya menjadi funding dari TMI di awal gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah TMI berencana untuk membuat ekosistem untuk Telkomsel gitu ya terkait dengan tadi prosesnya? Itu Mas Nas ada 2. Oke Mas. Untuk yang kriteria dasar, memang kriteria dasar sekarang kita masuk ke 3 variabel besar. Pertama memang hubungannya dengan potensial market, karena memang setiap investasi yang kita coba gelontorkan itu, at least mereka punya potensi market yang terus bertumbuh dan besar gitu kan. Karena memang posisinya itu yang jadi kunci pertama kali pada saat investasi agar memastikan investment kita tuh tumbuh dan besar gitu kan. Kenapa startup unicorn itu kita sebut unicorn? Karena memang posisinya mereka punya market yang sangat besar untuk akhirnya mereka tumbuh. Indonesia aja sekarang online penetration itu orang belanja online sama belanja offline tuh masih banyak banget yang masih offline gitu kan. Tokopedia sama Gojek, Tokopedia yang udah sekarang valuasinya mendekati $10 billion itu di Indonesia itu orang belanja online baru sekitar 4-5% doang. Sisanya 95% orang Indonesia masih belanja offline. Jadi bayangin Tokopedia masih bisa tumbuh sebesar apa lagi setelah ini gitu kan. Jadi memang posisinya pada saat TMI Invest kita lihat apakah memang secara market dan memang akan punya valuasi yang besar di kemudian hari. Tujuannya Telkomsel pun bisa tag along, bisa ikutan gitu kan. Yang kedua, lebih ke arah produk gitu kan. Apakah secara produknya itu diterima oleh market gitu kan. Produk oleh market diterimanya itu seperti apa? Kita bilangnya ya kita lihat namanya operational metrics-nya dan financial metrics-nya gitu kan. Apakah memang kalau memang produknya bagus, orang pasti mau beli dan bisa beli gitu kan. Tapi nggak berhenti di sana. Tapi apakah orang itu pakai lagi dan pakai lagi gitu kan. Karena memang itu yang jadi kunci jadi kunci satu company bisa akhirnya tumbuh gitu kan. Company kayak Kredivo misalnya. Kredivo itu punya retention rate atau orang yang akhirnya lagi pakai itu sekitar 60% dari jangka waktu 1-2 bulan gitu kan. Jadi bayangin segimana user Kredivo itu cinta banget sama Kredivo untuk pakai lagi gitu kan. Dan memang itu yang akhirnya jadi kunci kita gitu kan. Dan memang posisinya bukan hanya retention atau jumlah users gitu kan, tapi apakah jumlah user itu lari ke revenue. Karena revenue itu akhirnya jadi salah satu kunci yang kita lihat menentukan apakah company tersebut itu bisa sustainable atau enggak gitu kan. Nggak bakar duit mulu, tapi juga punya profit dan punya revenue yang juga lumayan tinggi. Yang kedua. Yang ketiga, itu lebih ke timnya, foundernya. Apakah memang secara tim punya capability nggak sih untuk terus tumbuh? Apakah mereka bisa punya tim komposisinya itu pas nggak sih gitu kan? Apakah mereka sudah terbukti nggak sih sebelumnya udah pernah bisa buat yang juga baik gitu kan. Dan memang tim ini yang paling kunci karena memang posisinya mau produknya jatuh bangun, tapi kalau timnya punya kapabilitas untuk
terus tumbuh dan terus naik, ya itu yang memang akhirnya kita terus lakukan gitu kan. Kayak mungkin teman-teman di ya mungkin kayak teman-teman di Gojek gitu kan, mereka bisa ngilangin go service, go mate, go live semua dihancurin, tapi posisinya mereka punya GoPay. Jadi posisinya apakah itu perusahaannya mungkin ada yang naik atau turun, tapi kalau timnya punya resilient, agile, dan punya kemampuan untuk bounce back, ya mungkin itu yang jadi fokus. Apakah TMI berencana membuat ekosistem untuk resell? Sangat berencana, karena kita juga dengan teman-teman yang kita invest, kita coba untuk bikin ekosistem sendiri. Jadi posisinya kayak mungkin sama teman-teman di gimana caranya sebenarnya bukan hanya di Telkomsel tapi juga di BUMN. Jadi gimana caranya kita BUMN ini jadi lapaknya Telkomsel juga untuk akhirnya kita bisa berinovasi, untuk akhirnya kita bisa coba jadikan BUMN lain juga sebagai kunci untuk Telkomsel bisa support gitu. Jadi memang posisinya kemarin juga dari Pak HMS dan Kementerian sempat kasih info bahwa memang posisinya Telkomsel diharapkan untuk akhirnya jadi enabler buat BUMN lain, karena memang posisinya corporate visi seperti Telkomsel yang cuma punya yang bisa punya ruang gerak yang lumayan luas untuk akhirnya bisa support startup, karena memang Telkomsel ini satu perusahaan bisa gampang banget reach out ke Bliway habis ini, bisa gampang banget ngomong ke Pak Eko habis ini, minta tolong, minta support gitu kan. Beda sama BUMN lain yang bentuknya holding. Tiap anak perusahaan punya kepentingan sendiri, tiap anak perusahaan punya KPI sendiri gitu kan. Mungkin kalau butuh untuk marketing, cari lagi anak perusahaan yang lain. Jadi Telkomsel dilihat sebagai salah satu perusahaan yang lumayan bisa kasih deliverables dan support yang menyeluruh ke sebuah company. Itu sih mungkin Mas Ito. Ito, ya betul. Oke, aku pikir cukup clear ya Om Ito ya. Tadi semoga udah dijawab pertanyaannya. Nah, selanjutnya dari Kakak Rina nih. Izin nanya nih Mas Nasir yang gagah gitu katanya. Kalau aplikasi jodoh semisal Tinder gitu memang nggak di-invest ya Mas ya? Itu ya Kak Rina ya? Kok nggak digandeng? Oh, nggak digandeng ya, salah ya? Itu sih pertanyaan Mas Nasir. Monggo. Aplikasinya yang digandeng ya, bukan Pak Nasnya ya. Bisa banget Mbak Rina, posisinya karena memang Telkomsel dan TMI kita invest ke semua company yang nge-define new consumer behavior gitu kan. Jadi emang apakah emang aplikasi seperti ini bisa jadi input dan window buat Telkomsel berinovasi. Akhirnya kita dari Tinder Indonesia kita tahu sebenarnya Bliway itu tipenya seperti apa, kebiasaannya seperti apa gitu kan. Dari sana mungkin kita bisa dapetin sifat orang, apakah kita punya data mengenai spending gitu kan, tapi kita nggak tahu mereka sukanya sifatnya seperti apa, terus juga mungkin tipe-tipe personalitasnya seperti apa gitu kan. Ini juga mungkin bisa jadi opsi sih kalau Mbak Rina ada rekomendasi. Cuma ide aja kok. Siap Mbak. Kita terbuka sih Mbak, lumayan open untuk setiap opportunity Mbak. Aplikasi ya Mas ya? Iya Mbak. Sip. Clear ya Mbak Rina ya? Bisa digandeng Mbak Rina aplikasinya tapi ya, itu tadi katanya Mas Nasir. Iya, beli. Terima kasih Mas. Oke, kemudian dari Pak Muji, Mas Nasir. Jadi apakah ada rencana pertukaran atau penugasan talent Telkomsel gitu ya ke teman-teman TMI gitu ya? Karena kalau nggak salah kan setahuku juga sekarang ada beberapa kawan-kawan juga yang join ke TMI gitu ya. Apakah nanti ke depannya akan ada rutin gitu seperti dulu saat Link Aja di awal kan memang cukup masif ya pertukarannya ya. Nah, kalau dengan TMI ini seperti apa sih, Mas? Kira-kira ke depannya? Untuk pertukaran talent antara Telkomsel dan perusahaan di bawah TMI, kita lagi coba cari bentuknya, Mas Muji. Pertama kali ini yang jadi trialnya adalah ke Gojek, secondment ke Gojek.
kita bakal coba lihat dulu feedback-nya gimana, tapi memang posisinya sekarang beberapa talent-talent yang lumayan hot itu akhirnya tetap diperebutkan antara Telkomsel dan startup-startup di bawah TMI. Jadi emang posisinya ke depannya mungkin lagi kita coba cari, tapi emang posisinya sekarang yang udah ada adalah kita buat task force bareng untuk setiap project. Jadi setiap project kita memang akan ada lebih ke arah steering committee. Steering committee itu timnya ada tim lead, ada tim operation yang isinya joint team antara Telkomsel sama startup-nya. Jadi memang posisinya kita bikin kayak semacam product sprint gitu, sebulan jadi gitu kan. Jadi emang di sana Telkomsel dan teman-teman di startup bisa exchange ideas, exchange experience, dan memang sama-sama untuk akhirnya develop produk baru atau service baru. Gitu Mas Muji. Clear ya, Om Muji. Jadi kalau ada teman-teman gitu yang tadi pingin misalnya mungkin ada opportunity lah intinya dari tadi yang disampaikan sama Mas Nas, ketika kita memang mungkin join collaboration mungkin ya tadi kayak di Gojek atau mungkin di Si Cepat apapun itu ya. Mungkin tadi sekarang masih proses dari sisi model-model task force lah ya, yang atau squad mini squad yang sudah berjalan. Nah, mungkin terakhir nih dari investor kita juga nih sebenarnya Mas Nas, Pak Eko Budianto gitu ya, menanyakan bagaimana sih caranya memvaluasi bisnis startup ataupun e-commerce gitu ya. Apakah ada metode yang sering digunakan sama angel investor gitu, Mas Nas? Berarti valuasi ini Pak Eko ya, valuasinya startup atau e-commerce itu gimana sih cara ininya? Mengevaluasi bisnisnya. Oke, jadi memang posisinya untuk evaluasi company ini memang lumayan beragam, Mas. Beragamnya dari mulai tergantung industri, tapi kalau memang posisinya industrinya lumayan relevan dan juga lumayan umum, kita bakal pakai metode valuasi yang lumayan juga diterima secara generik gitu kan. Kayak mungkin kalau misalnya gimana caranya kita lihat valuasi perusahaan seperti Bukalapak gitu kan. Memang kita akhirnya tarik metode dari gimana caranya investor lain pun memvaluasi startup yang sejenis seperti Amazon, seperti Coupang di South Korea, seperti Mercado Libre di South America gitu kan. Dan berbagai macam e-commerce company lainnya yang baru aja IPO gitu kan. Dari sana kita ketahuan lah mungkin banyak banget metode yang lumayan sama gitu kan, kayak price to book value, mungkin multiple antara revenue ke enterprise value, ada yang revenue-nya, ada yang bukan dari revenue tapi dari transaction value ke revenue ke enterprise value. Jadi memang ada yang memang posisinya kalau misalnya company-company yang hubungannya sama enterprise gitu kan, itu mungkin dari recurring revenue per tahun kita lariin ke enterprise value juga gitu kan. Jadi emang untuk setiap company approach-nya masih lumayan hampir sama dengan public market, tapi memang posisinya kita juga lebih fokus ke forward looking, lebih fokus ke gimana caranya historical mereka bisa ngebawa mereka lebih naik di projection ke depannya. Dan memang posisinya itu dilakukan karena memang TMI fokusnya investnya ke arah-arah yang lebih ke mid sama late stage, tapi untuk early stage itu memang agak lebih unik lagi gimana cara valuasinya. Memang valuasinya lebih ke arah gimana caranya lebih ke market value gitu kan. Untuk company-company yang mungkin udah jalan setahun, revenue-nya mungkin berapa ratus ribu $, oh ada range-nya biasanya gitu sih Mas. Tapi memang posisinya untuk company-company yang udah lumayan mature, itu kita ambil justifikasi dari company-company di luar negeri yang udah public, gimana sih cara untuk nge-value mereka gitu sih. Mungkin Mas Eko. Iya. Ya, cukup clear Pak Eko, atau ada yang mau ditambahin? Nah, kira-kira berapa lama itu ya, apa namanya? Kita sebagai investor startup itu menentukan bahwa ini sebuah bisnis akan menjadi cuan gitu Pak Nasir.
Artinya kita investasi di startup, mau ini 5 tahun kita berdarah-darah, kemudian ada yang 10 tahun udah berdarah dan belum positif net margin-nya. Oke, Ada posisinya memang batasan waktu gitu loh, Pak Nasir. oke. Kalau batasan waktu, posisinya memang tergantung mereka punya ini sih Pak. Tergantung mereka punya opportunity dan juga potensi sih Pak. Mungkin kayak C Limited gitu kan Pak. Apa holdingnya Shopee, holdingnya Garena gitu kan. Mereka tahun lalu bisa tumbuh 250% gitu kan. Itu karena memang posisinya investor percaya banget kalau memang ternyata pertumbuhan mobile gamers di Southeast Asia itu yang tertinggi di dunia gitu. Belum lagi Shopee juga secara net margin dibandingin sama Tokopedia, dibandingin sama Bukalapak itu yang paling tinggi di market. Terus juga yang tadi yang masalah apa namanya perbandingan antara pembeli offline dan online di Indonesia masih lumayan timpang banget. 4% online, 96% masih offline gitu kan. Jadi dari sana mungkin investor masih mikir bahwa emang company bakal bisa tumbuh lebih lama karena emang market untuk diakuisisi dan dipenetrate masih lumayan besar sih mungkin Mas Eko. Jadi memang beberapa company, ada mungkin beberapa company yang beda lagi kayak Traveloka gitu kan Mas. Traveloka mungkin di Indonesia kadang mereka ngelihat pertumbuhan apa konsumen di Indonesia belum bisa nge-push sejauh itu karena memang posisinya orang-orang yang bisa apa namanya punya kemampuan income untuk beli tiket pesawat, beli hotel ya nggak banyak gitu kan Mas. Makanya mereka Traveloka lari ke Philippines, lari ke Thailand, lari ke Singapura. Akhirnya sekarang lari ke apa buy now pay later, lari ke fintech. Jadi emang posisinya ada beberapa company-company yang memang harus melebarkan sayapnya ke industri lain untuk akhirnya bisa punya income yang lebih besar. Jadi memang lebih ke macam-macam dan tiap startup punya opportunity sih mungkin Mas Eko. Tapi memang posisinya fokusnya fokus on growth sih mungkin ya Mas. Jadi nggak ngelihat mereka punya download, nggak ngelihat mereka punya users, tapi apakah users itu lari ke revenue sama lari ke engagement kayak retention gitu-gitu Mas. Terima kasih Pak Nasir. Sama-sama Mas Eko. Waduh, luar biasa. Sip, thank you Pak Eko. Nah, mungkin ini mirip-mirip juga nih terakhir kali ya dari Mas Irwan Setiono, Mas Nas. Pertanyaannya mungkin tadi sih, keuntungan secara finansial itu akan didapat biasanya dalam jangka waktu berapa lama ya, atau estimasi berapa besar? Tadi sih mungkin sempat disinggung juga tadi ya, terkait dengan apa tadi valuasi tadi mungkin related dengan valuasi ya, sekilas ini pertanyaannya. Iya, jadi memang posisinya TMI itu sebagai investment firm nggak dapat keuntungan di tengah-tengah, jadi kita nggak dapat dividen dari tiap investment, tapi kita bakal dapetin keuntungan dari hasil kenaikan saham yang kita invest. Kenaikannya didapat dari mana? Kenaikannya didapat dari pas company tersebut IPO atau diakuisisi atau merger M&A gitu kan. Jadi memang posisinya berapa lamanya itu belum bisa kita pastikan, tapi memang posisinya kita punya ekspektasi dari mulai kita invest selama 3-5 tahun ke depan dari kita invest, company tersebut bisa go public atau bisa kita liquidate, Mas Irwan. Jadi memang posisinya, tapi memang yang paling seru adalah gimana caranya memang kenaikan sahamnya tersebut itu disokong sama didorong sama Telkomsel gitu. Jadi yang sekarang kita lagi lakuin adalah gimana caranya satu valuasi startup itu tumbuh karena Telkomsel yang bantu gitu. Telkomsel bantu pun ada dua keuntungan. Pertama kita dapetin dari keuntungan equity gain-nya karena startup tersebut naik, tapi juga dari project baru yang kita bisa hasilkan sama startup gitu. Kayak tadi Kredivo gitu kan, itu kan bawa banyak banget new revenue ke teman-teman MSAT gitu. Outletnya si Cepat yang bakal disupport sama Telkomsel gitu kan, itu kan bakal ngasih additional revenue buat outlet kita gitu kan. Jadi nggak cuman jualan digital goods-nya Telco, tapi juga bisa dapetin margin dari pick up and drop off-nya e-commerce dan lain-lain.
Jadi memang posisinya jangka pendeknya kita bisa dapetin equity gain sama new revenue sama new product dari startup tersebut, tapi jangka panjangnya 3-5 tahun kita expect company tersebut apakah memang nantinya bakal IPO atau diakuisisi, atau memang posisinya bakal akuisisinya bisa dua kan, apakah diakuisisi sama Telkomsel, apakah memang diakuisisi oleh pihak lain. Gitu mungkin Beli dan Mas Irwan. Thank you Mas Nas. Cukup menjawab ya Mas Irwan ya, aku pikir ya. Oke, teman-teman, nggak terasa gitu sudah 1 jam juga gini, sampai jam 10. Mengingat juga mungkin hari ini udah hari Jumat, persiapan juga kawan-kawan yang selalu Jumat. Mungkin untuk sesi ini terima kasih banget Mas Nas bisa join di hari ini gitu ya. Tadi beberapa key point yang mungkin bisa aku summary-in. Intinya teman-teman TMI akan terus investasi ke startup yang memang secara potensial bisnis ke depannya sangat positif gitu ya. Kemudian nggak hanya dari sisi investasi di awal, tapi harapannya memang juga akan membawa tadi ya benefit tambahan seperti tadi mungkin ada project-project khusus yang tentunya secara long term juga memberikan revenue ke Telkomsel. Nah, yang ketiga artinya tadi terkait dengan ideation ataupun collaboration dengan teman-teman di internal Telkomsel, mungkin tadi khususnya PCM, very open ya kawan-kawan ya, artinya teman-teman tidak perlu khawatir jika punya memang ada ideation atau di teman-teman bisnis yang memang sekarang butuh idealnya butuh kolaborasi lah ya, kolaborasi kalau mungkin selama ini cukup painful ketika memang approachment atau ketika melakukan GTM dengan teman-teman mitra, tapi dengan salah satu pintu melalui teman-teman TMI, artinya amunisinya bisa semakin nambah lah. Artinya value yang bisa kita offering ke mitra pun akan semakin powerful. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Nas sudah bisa join di acara kami di Jumat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan selama diskusi. Mungkin untuk acara ini kami tutup hari ini. Salam sejahtera buat kita semua dan semangat pagi. Pagi.